Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Brinsan dari kelas B PPKN Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya akan membahas tentang bagaimana kebajikan intelektual dapat dipupuk di kelas. Sebelumnya, apa itu kebajikan intelektual? Kebajikan intelektual adalah kebiasaan pikiran yang berfungsi dengan baik untuk menghasilkan keunggulan kognitif, yang artinya bahwa kebajikan intelektual merupakan sifat karakter kognitif yang melibatkan motivasi intelektual seperti pengetahuan, kepercayaan, dan kebijaksanaan. Nah, kebajikan intelektual ini dapat diperoleh melalui penanaman dan pelatihan. Selanjutnya, kebajikan tanggung jawab dalam ruang kelas yang handal. Nah, yang pertama, membuat ruang bagi kebaikan tanggung jawab di ruang kelas yang terpercaya. Yang pertama ada keberatan dari luar atau relativisme. Keberatan ini memiliki sedikit kekuatan dalam hal kebajikan yang bertanggung jawab. Ini karena kebajikan yang bertanggung jawab adalah intelektual, sifat-sifat karakter itu adalah kualitas yang membuat kita menjadi pemikir yang baik. Nah, ini mereka adalah disposisi untuk peduli tentang kebenaran dan pemahaman. Yang kedua yaitu keberatan dari dalam atau inkoherensi. Untuk memasukkan kebajikan bertanggung jawab ke dalam kursus yang ada tentang kebajikan reliabilis akan membuat kursus menjadi tidak koheren. Nah, kekhawatirannya adalah bahwa perbedaan antara kebajikan reliabilis dan tanggung jawab terlalu besar karena mereka tidak memiliki cukup kesamaan untuk dibahas dalam suatu kursus. Yang selanjutnya, metode umum untuk mengembangkan kebaikan tanggung jawab, instruksi formal, contoh, dan praktek. Nah, menurut Zagdzebski berpendapat bahwa meskipun instruksi formal dapat memperkenalkan kita pada kebajikan, itu tidak dapat memberi kita aturan untuk tindakan berbudi luhur. Nah, ini karena tidak ada aturan baku seperti itu. Orang yang berpikiran terbuka akan berperilaku berbeda dalam situasi yang berbeda, yang dimana dia akan mempertimbangkan beberapa alternatif, tetapi mengabaikan yang lain. Kayak misalnya contohnya, untuk mempelajari apa yang dilakukan oleh orang yang berpikiran terbuka, kita perlu diperkenalkan kepada orang yang berpikiran terbuka. Nah, prakteknya yaitu dalam implementasinya, peserta didik yang mempertimbangkan alternatif karena dia peduli dengan kebenaran daripada nilai bagus secara intrinsik termotivasi. Menurut Richard, menyarankan bahwa kita dapat membantu siswa mengembangkan motivasi intrinsik dengan memberi makna dengan memberi mereka kesempatan yang tidak dinilai untuk melakukan tindakan intelektual yang akan mereka nikmati. Selanjutnya yaitu strategi untuk kelas yang terpercaya. Nah, strategi ini dapat dilihat dari paparan berbagai contoh dari latihan. Nah, kita dapat menarik contoh tindakan intelektual, emosi, dan motivasi dari fiksi atau dari dunia nyata, dan dapat menggunakan contoh-contoh ini untuk memberikan kita kesempatan untuk berlatih dalam identifikasi. Nah, dalam setiap kasus, kita juga meminta untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi tindakan intelektual, emosi, dan motivasi individu yang bersangkutan. Nah, hal ini juga dapat dilakukan dalam kelompok kecil dalam satu sesi kelas, sehingga strategi ini akan cukup optimal untuk membangun kelas yang terpercaya. Selanjutnya, belajar kerendahan hati intelektual. Kerendahan hati di antara kebajikan moral. Kerendahan hati merupakan tidak juga berdasarkan keprihatinan maupun apakah itu pada dasarnya melibatkan jenis kemampuan dalam konstitusi moral yang lebih besar dari orang yang rendah hati. Nah, ia dikelilingi dan didukung oleh perhatian dan kemampuan dan pada gilirannya mendukung mereka. Tetapi kerendahan hati itu sendiri bukanlah perhatian atau kemampuan atau apapun. Orang rendah hati merupakan orang yang kekurangan beberapa atau semua sifat buruk berikut, kayak misalnya keangkuhan, kesombongan, kepura-puraan, pembenaran diri, keangkuhan, iri hati, dan lainnya. Nah, kerendahan hati ini akan menjadi pengecualian jika itu adalah masalah mempraktikkan kerendahan hati, yang dalam artinya yang sama dengan mempraktikkan tata krama atau hukum. Seseorang dapat mencontohkan kebajikan kerendahan hati tanpa pernah bermaksud untuk menjadi rendah hati atau mempraktikkan kerendahan hati, dan tanpa kesadaran akan kerendahan hatinya dan bahkan tanpa memiliki konsep kerendahan hati.
Selanjutnya, kerendahan hati intelektual. Kerendahan hati intelektual adalah jenis kerendahan hati umum atau moral. Salah satu cara kerendahan hati intelektual berbeda dari kerendahan hati yang lebih luas adalah bahwa sifat buruk kesombongan yang tidak ada adalah tentang masalah intelektual. Nah, kerendahan hati intelektual ini dapat berupa tidak adanya keangkuhan tentang sekolah, kayak misalnya sumber daya intelektual, pendidikan, dan lainnya, atau tidak adanya kesombongan berdasarkan hal-hal seperti itu. Nah, kerendahan hati intelektual ini memperoleh spesifikasinya sebagai intelektual sebagian dari kecintaan pada pengetahuan. Selanjutnya, swadaya dan konseling. Jika kita menganggap sifat buruk kesombongan sebagai ladang ranjau yang mengancam praktik kehidupan intelektual, kebajikan kerendahan hati intelektual ini merupakan penyapu ranjau untuk praktik intelektual. Hal ini membersihkan ladang ranjau yang diciptakan oleh sifat buruk intelektual dari kesombongan, yang dimana kerendahan hati adalah yang paling dalam dan paling bajik. Pembersihan ini akan dilakukan secara diam-diam dan otomatis oleh kebajikan daripada secara aktif oleh pemilik kebajikan. Selanjutnya, pengajaran di kelas. Model kerendahan hati intelektual. Nah, guru yang tampaknya tidak berlebihan, namun senang dengan pengetahuannya dan nyaman dengan mengakui batas pengetahuannya, tetapi ingin meningkatkan kemungkinan akan menginspirasi sikap rendah hati secara intelektual pada murid-muridnya. Nah, guru kerendahan hati intelektual yang baik akan sangat antusias untuk mengetahui dan memahami hal-hal sehingga dia seolah-olah merupakan peran otoritasnya. Nah, pada saat pengajaran di kelas, guru mungkin mencoba membuat peserta didik merumuskan konseptualisasi umum tentang menerima dan memberi dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk peserta didik yang lebih maju, diskusi ini tentu akan menimbulkan pertanyaan tentang orisinalitas dan otonomi dalam penemuan intelektual, dan guru akan mengambil kesempatan untuk menempatkan fakta ini dalam konteks antar intelektual. Selanjutnya, menuju wacana intelektual berbudi luhur. Yang pertama, assignment by entailment. Entailment diungkapkan oleh klaim bersyarat. Nah, sebuah kesalahan logis adalah bagian dari apa yang salah dalam serangan per entailment. Cara yang membantu untuk menggambarkan kesalahan logis ini adalah bahwa itu adalah kegagalan dari kehati-hatian. Nah, untuk apapun yang melibatkan kehati-hatian intelektual, itu pasti membutuhkan perhatian pada bukti seseorang. Rutinitas berpikir dapat membantu mendorong peserta didik memperoleh nilai-nilai intelektual dengan memungkinkan siswa untuk praktek pola berpikir para pemikir yang berbudi luhur secara intelektual. Nah, dan bahkan dalam kasus di mana peserta didik akhirnya tidak memperoleh kebajikan, rutinitas berpikir dapat membantu peserta didik lebih sering dengan cara yang berkarakter bajik. Yang kedua, kesalahan sikap terhadap agen. Nah, pada umumnya mereka salah karena premis mereka klaim tentang sikap agen terhadap beberapa proposisi adalah bukti yang buruk untuk kesimpulan mereka. Nah, dan tidak ada referensi yang baik jika premisnya gagal memberikan bukti yang baik untuk kesimpulannya. Kesimpulan sikap ke agen di atas adalah kekeliruan dari bukti yang tidak cukup, tapi banyak pola inferensi keliru berbagi kesalahan ini. Nah, jadi akan sangat membantu untuk mendiagnosis kekeliruan sikap ke agen secara lebih rinci. Nah, diagnosis ini menarik perhatian pada ciri-ciri tertentu dari kekeliruan setelah dikenalinya, dapat membantu kita melawannya. Nah, agen-agen yang berbudi luhur secara intelektual harus kerja untuk mencapai kebajikan mereka, kayak tidak seperti orang yang lahir dengan visi yang baik. Dan sifat karakter mereka melibatkan komitmen mendalam dan mendasar mereka dengan cara yang biasanya tidak dilakukan oleh keterampilan biasa. Nah, selain kehati-hatian intelektual, keadilan, dan amal, kebiasaan mental seperti itu termasuk kerendahan hati, kejujuran, keteguhan, keberanian, ketekunan, dan berpikiran terbuka. Selanjutnya, pendekatan terapi untuk pembentukan kebajikan intelektual.
Pendekatan standar untuk pembentukan kebaikan. Nah, ada 4 dimensi untuk menanamkan moralitas dapat diidentifikasi. Yang pertama, instruksi langsung tentang sifat dan pentingnya moralitas. Yang kedua, paparan teladan kebajikan. Yang ketiga, praktik perilaku bajik dan pembiasaan yang dihasilkan dari watak bajik. Dan empat, menciptakan lingkungan yang membudayakan kebajikan. Nah, keempat dimensi ini tidak saling eksklusif dan pada kenyataannya harus dilihat sebagai bangunan satu sama lain. Mari kita merujuk pada pemanfaatan salah satu atau lebih dari empat dimensi ini sebagai pendekatan standar untuk pembentukan kebajikan. Nah, ada yang bisa dikatakan tentang praktik terbaik dalam mengintegrasikan instruksi langsung, paparan contoh, praktik pembentukan kebiasaan, dan enkulturasi ke dalam lingkungan pendidikan. Pendekatan standar kurang lebih membawa kita benar ketika mencoba untuk mendorong kebajikan intelektual. Selanjutnya, ketika bekerja dan ketika tidak. Tentu saja pendekatan standar ini tidak selalu berhasil ya. Dan ketika itu berhasil, kita mungkin bertanya-tanya, mengapa itu berhasil menanamkan kebajikan dan dengan demikian mengapa itu tidak berhasil dalam situasi lain, serta apa yang dapat dilakukan tentang itu. Nah, pendekatan standar ini untuk pembentukan kebajikan berhasil itu sebagian karena kesiapan psikologis yang mendasari dalam diri siswa. Nah, sedemikian rupa sehingga seseorang berbudi luhur dipicu dalam kondisi yang tepat. Elemen mendasar yang sering menghalangi seseorang memperoleh kebajikan adalah representasi internal dari diri seseorang secara psikologis tidak sesuai dengan pembentukan kebajikan. Selanjutnya, terapi intelektual, kasus idealisasi. Secara umum, terapi intelektual dapat dilakukan oleh siapa saja yang peduli tentang bagaimana pikiran peserta didik bekerja dalam hal kebajikan intelektual. Nah, terapi intelektual adalah perhatian yang cermat dan berkelanjutan pada pikiran orang lain dalam upaya untuk memahami representasi diri dan orang lain yang diinternalisasi oleh orang ini yang menghambat pembentukan kebajikan dengan tujuan memberikan pengalaman relasional reparatif yang akan membantu memfasilitasi pembentukan kebajikan. Selanjutnya, intelektual, dasar teori. Nah, landasan teoris penting dari perspektif ini didukung oleh penelitian dan teori di berbagai aliran pemikiran dalam psikologi perkembangan dan klinis kontemporer. Misalnya, kerangka teoretis seperti psikoanalisis relasional, psikoterapi psikoanalitik, teori berhubungan objek, psikoterapi psikodinamik, teori keterikatan, dan ilmu saraf afektif mendukung poin mendasar bahwa anak-anak membangun representasi diri dari pola yang dirasakan dari pengalaman relasional awal dan bahwa representasi internal yang dibangun ini menjadi kerangka kerja emosional yang terinternalisasi implisit atau model kerja internal dari mana anak-anak menafsirkan pengalaman masa depan. Nah, gagasan terapi intelektual sebagai bagian penting dari penanaman kebajikan intelektual di kelas memiliki dukungan luas dalam ilmu sosial. Nah, dengan pendekatan terapeutik akan tampak terlalu menuntut mengingat rasio guru-murid yang khas dan tujuan pendidikan penting lainnya. Selanjutnya, terlalu mengganggu dan terlalu menuntut. Keberatan utama terhadap terapi intelektual tampaknya mengubah kelas menjadi sesi terapi yang dapat membuat pendekatan tersebut tampak terlalu mengganggu dan terlalu menuntut. Ada pendekatan yang lebih sederhana untuk terapi intelektual yang akan membuat analisis psikologis anak tidak perlu sehingga tidak mengganggu dan sebagian besar tidak menuntut. Nah, pada pendekatan yang lebih sederhana ini, guru secara konsisten berhubungan dengan murid-muridnya sedemikian rupa sehingga interaksi relasional reparatif adalah produksi sampingan alami. Dengan kata lain, mengingat pemahaman umum tentang representasi yang terinternalisasi yang membentuk kesiapan untuk pembentukan kebajikan intelektual dan jenis representasi yang diinternalisasi yang menghambat pembentukan kebajikan. Guru melakukan interaksi relasional mereka dengan siswa mereka dengan cara menunjukkan apa yang terjadi.
Selanjutnya kesimpulan. Pertama, sifat kebaikan intelektual. Dari model 4 dimensi yang telah saya jelaskan, yang menurutnya kebajikan intelektual melibatkan kepemilikan, kemampuan atau keterampilan kognitif spesifik kebajikan tertentu, motivasi epistemik intrinsik, afektif kognitif yang sesuai, dan penilaian yang baik tentang kapan harus menggunakan kemampuan khusus, kebajikan, atau keterampilan yang bersangkutan. Nah, kebajikan intelektual ini memiliki implikasi bagi para ahli teori dan praktisi. Nah, bagi para ahli teori, ia menawarkan kerangka kerja konseptual yang berguna, yang dapat menyusun dan memotivasi penelitian masa depan tentang kebajikan intelektual. Bagi guru, ini membantu memperjelas tuntutan mendidik untuk kebajikan intelektual dengan mengidentifikasi dimensi yang berbeda di mana pertumbuhan karakter intelektual terjadi. Nah, yang terakhir yaitu implikasinya. Nah, pada implikasinya kebajikan intelektual ini memang paling baik dipupuk dengan cara memberi contoh atau memaparkan siswa pada contoh kebajikan yang dimaksud. Nah, nilai kebajikan intelektual merupakan indikasi bahwa mendidik kebajikan intelektual adalah usaha yang bermanfaat. Nah, mengingat cara kebajikan intelektual membekali pemiliknya untuk terlibat dalam pemikiran dan pembelajaran yang baik. Kontribusi penting mereka terhadap keluarga negara demokratis dan pengaruhnya terhadap dimensi moral dan sosial lainnya dari kehidupan manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.